Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sekarang kalian rapikan dulu tempat duduknya. Ambil sampah lalu dibuang keluar. Sudah semuanya? Oke, sudah. Silahkan ketua kelas dipimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, apakah hari ini semuanya masuk? Masuk semua, baik. Ibu absen terlebih dahulu. Amalia, Anissa, Damar, Elma, Barep, Naomi, Tamara, Fergiawan. Iya, semuanya masuk ya berarti. Oke, minggu lalu apa saja yang sudah kita pelajari dan sudah ulangan harian? Iya, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dalam bab tersebut apa saja yang kita pelajari? Iya, sifat-sifat larutan elektrolit, jenis larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan cara larut larutan elektrolit serta non-elektrolit. Pertemuan ini, coba kalian lihat pada slide. Apa yang kalian pikirkan pertama kali? Rambut berwarna, lalu berwarna pirang dan biru. Ada lagi? Iya, apa? Rambutnya rusak. Ada lagi? Apa Tamara? Tamara tahu apa dari gambar ini? Iya, dilakukan bleaching. Jadi, gambar ini menunjukkan wanita yang rambutnya dilakukan pewarnaan dengan warna terang. Nah, untuk menghasilkan warna terang yang bagus, harus dilakukan bleaching. Nah, untuk mendapatkan warna yang seperti ini harus dilakukan bleaching. Nah, bleaching itu mengandung hidrogen peroksida atau H2O2. H2O2 ini akan mengoksidasi melanin pada rambut sehingga warna gelap pada rambut itu berkurang dan akan berubah menjadi putih. Dan benar tadi siapa yang mengatakan bahwa bleaching ini menyebabkan rambut rusak? Karena dalam bleaching ini ada senyawa yang akan merusak protein pada rambut sehingga rambutnya itu kasar, rusak, teksturnya tidak bagus. Kali ini kita akan belajar KD 3.9, yaitu menentukan bilangan oksidasi suatu unsur untuk mengidentifikasi reduksi dan oksidasi serta penamaan senyawa. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengetahui bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reduksi dan oksidasi serta penamaan senyawa. Kita akan belajar redoks, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Di mana kita akan belajar biloks, tentang aturan-aturan biloks. Selanjutnya, konsep redoks atau reaksi oksidasi reduksi dan oksidator serta reduktor, tentang pelepasan dan penggabungan oksigen, penerimaan dan pelepasan elektron, konsep naik turun biloks. Coba anak-anak, reaksi oksidasi dan reduksi pada kehidupan sehari-hari apa? Ada yang tahu? Mungkin udah membaca buku sebelum pelajaran hari ini? Bisa acungkan jari? Ya, apa Tamara? Perkaratan, benar. Perkaratan termasuk dalam reaksi redoks. Lalu apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, Damar mengacungkan jari. Apa Damar? Iya, dalam baterai. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari itu, kita dapat tahu tentang perkaratan pada besi seperti cutter ini, lalu pada pagar rumah atau besi yang lain, lalu pada baterai, ada baterai jam itu juga termasuk dalam oksidasi, reduksi, dan lainnya. Oh iya, pembuatan biji besi murni itu juga termasuk dalam redoks. Jadi dari
biji besi menjadi besi murni, itu terjadi perubahan redoks. Nah, pertama kita akan belajar tentang Philox, aturan Philox. Pertama, hidrogen dalam senyawa itu nilai Philox-nya atau bilangan oksidasinya adalah 1. Philox hidrogen sama dengan 1. Contohnya pada HCl, di mana Cl nanti min 1, H plus sama dengan 0, maka H bernilai plus 1. Lalu H2O, O nanti bernilai min 2, H ada 2 sama dengan 0, sehingga H berjumlah plus 1. Nah, pada Philox hidrogen dalam senyawa itu ada pengecualian. Ketika hidrogen bersama logam, maka nilai hidrogen bernilai min 1. Contoh, kecuali ketika bertemu dengan logam. Natrium itu pada golongan 1. Dia termasuk logam, sehingga Na itu plus 1 ditambah H, sehingga hidrogen bernilai min 1. Selanjutnya, oksigen dalam suatu senyawa itu bernilai min 2. Lalu ada pengecualian lagi seperti hidrogen tadi. Oksigen dalam peroksida itu bernilai min 1. Kita tulis Philox oksigen min 2 kecuali peroksida. Nah, contohnya itu Na2O, H2O2, Na plus 2 plus O sama dengan 0. O nanti min 2. Contoh lain, H2O plus 2 plus O sama dengan 0, maka O bernilai min 2. Selanjutnya, unsur bebas itu bernilai 0. Contohnya, H jika sendiri itu bernilai 0. Na natrium jika sendiri bernilai 0. Be barium jika sendiri bernilai 0. Fe fero atau besi jika sendiri bernilai 0. Unsur bebas Philox-nya 0. Contoh NaFeO H nanti Philox-nya 0. Coba kalian sebutkan bersama-sama golongan 1. H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Iya, itu tadi golongan 1. Nah, golongan 1 tadi Philox-nya itu plus 1. Lalu golongan 2 itu nanti Philox-nya plus 2. Jadi golongan 1A Philox plus 1, golongan 2A Philox plus 2. Nah, golongan 1 nanti Philox-nya plus 1, golongan 2 Philox-nya plus 2. Total Philox itu pada senyawa bernilai 0. Seperti tadi, H2O sama dengan 0. Ketika mencari O, H plus, karena ada 2H plus O. Jadi ada 2 plus O sama dengan 0. Maka nilai O sama dengan min 2. Selanjutnya total Philox ion, bilangan oksidasi ion itu sama dengan muatannya. Misal
NH4 plus, maka NH4 sama dengan 1. Ketika mencari N, maka ada N plus 4H sama dengan 1. Maka nilai N sama dengan 3. Total bilox senyawa sama dengan 0. Apa ini? Ion sama dengan muatan ion. Misal NaCl. Nah, total NaCl kan bukan dalam bentuk ion, sehingga nilainya 0. Kita mencari Cl. Na tadi dari golongan berapa? Golongan 1. Maka nilai bilox Na berapa? Iya benar, nilainya 1. Cl sama dengan 0. Cl sama dengan min 1. Lalu bilox ion OH min itu min 1. Nah, berarti OH sama dengan min 1. Coba kita cari bilox O. H dari golongan berapa? Golongan 1A. Maka biloxnya plus 1. O plus 1 sama dengan min 1. Maka bilox O sama dengan min 2. Selanjutnya, pada golongan 7A, nilai biloxnya adalah min 1. Kecuali ketika bertemu O, maka biloxnya akan berbeda. Golongan 7A bilox min 1 tanpa O. Contohnya KF. KF dalam bentuk senyawa maka bernilai 0. K dari golongan berapa, Tamara? Iya, golongan 1. Maka nilainya plus 1 plus F sama dengan 0. Sehingga F bernilai berapa, Damar? Min 1, benar. Lalu HCl. HCl dalam bentuk senyawa maka bernilai 0. Akhir H dari golongan berapa? Iya, golongan 1. Biloxnya berapa akhir? Iya, plus 1. Plus Cl sama dengan 0. Maka nilai Cl berapa akhir? Iya, min 1. Benar. Nah, sampai sini kita sudah belajar tentang bilox, tentang aturan bilox. Selanjutnya kita akan belajar tentang konsep redoks dan oksidator reduktor. Nah, sebelum memasuki konsep redoks dan oksidator reduktor, maka kita lihat dulu pada tayangan videonya. Reaksi redoks dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah perkaratan besi. Seiring dengan berjalannya waktu, jembatan yang memiliki bahan dasar besi akan mengalami perkaratan atau bahkan dapat menyebabkan jembatan tersebut ambruk. Bagaimana proses perkaratan yang terjadi pada besi? Hal tersebut dapat kita temukan secara jelas melalui pengamatan di bawah mikroskop. Perkaratan pada besi merupakan salah satu jenis reaksi reduksi oksidasi, dan kita dapat melihat bahwa besi yang terkena oleh tetesan air yang mengandung oksigen akan terlalut, sehingga hal ini yang menyebabkan masing-masing atom dari besi melepaskan 2 elektron menjadi 2 ion, dan proses ini dikenal sebagai peristiwa oksidasi. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan akan mengalir ke bagian besi yang terkena tetesan air dan mengandung oksigen, dan kemudian larut dalam air sehingga membentuk ion hidroksida yang dikenal dengan proses reduksi. Ion reduksi diperoleh dari proses reduksi besi oleh 2 ion, selanjutnya bergabung dengan ion hidroksida membentuk besi 2 hidroksida. Pada akhirnya, besi 2 hidroksida bereaksi kembali dengan air dan oksigen yang akhirnya membentuk besi 3 hidroksida yang dikenal sebagai perkaratan. Oksidasi reduksi. Kita akan melihat aktivitas yang dilakukan kedua anak di video ini. Dalam video ini terlihat mereka sedang bermain trampolin. Seperti yang kita tahu, saat beraktivitas pasti manusia melakukan pernafasan. Bernafas adalah proses menghirup oksigen di udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Udara di lingkungan mengandung oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi. Tentunya kalian pernah melihat api. Seperti yang kita pahami bahwa api memiliki suhu yang panas. Panas dari api tersebut dapat melepaskan elektron-elektron yang terdapat pada oksigen di udara sehingga disebut dengan oksidasi. Sedangkan reduksi adalah peristiwa diperolehnya elektron.
Cara sederhana yang dapat digunakan untuk mengingat hal tersebut yaitu dengan oil rig yang berarti oxidation is loss atau oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron dan reduction is gain atau reduksi adalah peristiwa memperoleh elektron. Contoh pertama yang telah kita pelajari tadi adalah udara dan contoh kedua yang akan kita pelajari adalah seng atau zinc. Nah, perkenalkan unsur berikut adalah seng atau zinc, biasa disingkat Zn. Unsur ini merupakan logam yang cukup reaktif. Seng atau Zn tersebut akan bereaksi dengan larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ketika unsur seng tersebut dicampurkan dengan larutan CuSO4, maka unsur seng tersebut akan bertemu dengan banyak ion-ion Cu dan ion-ion SO4 di dalam larutan tersebut. Seng terletak lebih tinggi atau di atas tembaga di dalam deret keaktifan. Deret keaktifan merupakan rangkuman hasil-hasil dari sebanyak mungkin reaksi-reaksi penggantian. Maka dari itu, logam Zn dapat menggantikan ion tembaga dari larutan sulfat. Maka kita akan melihat bagaimana proses logam seng yang mengganti tempat dari ion tembaga di dalam larutan CuSO4. Mari kita simak prosesnya. Unsur seng atau Zn akan melepaskan 2 elektron sehingga unsur tersebut akan berubah menjadi ion Zn yang bermuatan positif, yaitu Zn2+. Saat sudah berubah menjadi ion Zn2+, maka ion Zn2+ dapat membuat ion Cu2+ lepas dari ion SO4 2-. Ion Cu yang terlepas kemudian akan mengikat elektron-elektron hasil pelepasan unsur Zn tadi. Bergabungnya ion Cu yang bermuatan positif dengan elektron tersebut akan mengubah ion Cu menjadi atom Cu. Maka sekarang ion Zn positif dapat berpasangan dengan ion SO4 2-. Maka terbentuklah senyawa baru yaitu ZnSO4. Kita tadi sudah melihat video. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelepasan dan penangkapan oksigen, pelepasan dan penggabungan elektron, serta kenaikan dan penurunan Velox. Pertama, pelepasan dan penangkapan oksigen terjadi reduksi. Reduksi itu dalam pelepasan dan penangkapan oksigen adalah melepas oksigen dari suatu senyawa. Oksigen lepas. Contoh dari pelepasan dan penangkapan oksigen dari reduksi adalah pembentukan besi murni dari biji besi serta pembentukan Cu dari Cu2O. Contoh besi murni dari biji besi. Reaksinya FeO solid bertemu CO karbon monoksida menjadi Fe besi murni dengan gas karbon dioksida. Nah, ini kan tadi FeO menjadi Fe. Ada O lalu melepas O. Selanjutnya contohnya pembentukan Cu dari Cu2O. Cu2O solid plus C solid, karbon solid menjadi Cu2Cu. Bener kan? Reaksinya Cu2O solid bertemu C solid, karbon solid menjadi Cu solid berjumlah 2 plus CO gas monoksida, karbon monoksida dalam gas monoksida ya. Nah, seperti ini reduksi dari oksigen. Selanjutnya adalah oksidasi, yaitu lawan dari reduksi. Artinya menangkap oksigen. Contohnya tadi perkaratan. Lalu ada pembentukan glukosa. Bagaimana reaksi perkaratan? FeO2 plus 2 menjadi 2 Fe2O3. Seperti ini, sehingga besi atau pagar atau cutter yang semua terbuat dari besi itu akan terjadi perkaratan atau tayang. Selanjutnya, pelepasan dan penggabungan elektron. Pada pengertian ini nanti reduksi dan oksidasi itu berkebalikan. Coba kalau berkebalikan bagaimana? Ada yang tahu? Coba siapa yang tahu? Silahkan acungkan jari. Iya, apa? Elma? Iya, benar. Elma mengatakan bahwa reduksi dalam elektron yaitu menangkap elektron, sedangkan oksidasi dalam elektron
yaitu melepas elektron. Benar, Elma. Reduksi menangkap elektron, sedangkan oksidasi melepas elektron. Contohnya, Fe2 plus 2 elektron menjadi 2 Fe-. Lalu contoh oksidasi, Na melepas 1 elektronnya menjadi Na+. Contoh dalam reaksi pembentukan NaCl atau natrium klorida. 2 Na solid plus Cl2 gas menjadi 2 NaCl solid. Nah, mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi? Yang mengalami reduksi yaitu Cl. Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl-. Yang mengalami oksidasi yaitu Na menjadi Na plus elektron. Nah, seperti ini pembentukan natrium klorida. Senyawa yang mengalami reduksi disebut oksidator. Jadi, pada persamaan ini, mana yang mengalami oksidator? Iya, Barat apa? Iya, benar. Barat menjawab Cl2 yang menjadi oksidator. Lalu, senyawa yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Sehingga yang mengalami oksidator apa, anak-anak? Iya, Na. Selanjutnya, kenaikan dan penurunan piloks. Pada kenaikan dan penurunan piloks, reduksi mengalami penurunan bilangan oksidasi. Misal, bilangan oksidasinya awalnya 2+, plus 2, nanti menjadi plus 1, atau plus 4, jadi plus 3. Sedangkan oksidasi itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau piloks. Misal, 0 jadi plus 1, plus 1 jadi plus 2, seperti itu. Contohnya, yaitu contohnya itu Ca2+. Reduksi tadi apa, anak-anak? Piloksnya turun menjadi Ca, ini dari plus 2 menjadi plus 1, sehingga turun. Contoh oksidasi mengalami kenaikan piloks. Na menjadi Na+, dari piloks 0 menjadi plus 1. Nah, peta konsep pembelajaran hari ini kita sudah belajar piloks, kita sudah belajar pelepasan dan penangkapan oksigen, penerimaan dan pelepasan elektron, dan konsep naik turunnya piloks. Sekarang Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silahkan baris depan menghadap ke belakang. Nah, itu kelompok kalian. Ibu akan membagikan soal. Silahkan kalian kerjakan 30 menit. Lalu tiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengerjakan tugasnya. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4. Ibu bagikan. Nah, silahkan kalian bekerja sama. Waktunya 30 menit, dimulai dari sekarang. Nah, anak-anak sudah 30 menit ya. Nah, sekarang perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan maju ke depan terlebih dahulu untuk mengerjakan nomor 1 dan 2. Nanti kita bahas bersama dulu, selanjutnya baru kelompok 3 dan kelompok 4, karena papan tulisnya tidak cukup.
Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Tadi kelompok 1 dan 2 sudah maju untuk mengerjakan dan mempresentasikan jawabannya. Sekarang kita cocokkan. Kita bahas dari nomor 1. Nomor 1 disuruh mencari tentang contoh pelepasan dan penangkapan oksigen, lalu penerimaan dan pelepasan elektron, lalu kenaikan dan penurunan bilangan. Coba kita lihat dari ini. Reduksi. Ya, benar. Ini juga benar. Benar. Reduksi dari 2 menjadi 1 benar. Ini dari 1 menjadi 2 benar. Kelompok 1 benar, selamat. Lalu kedua. Pada slide 1 bukan redox karena hanya C yang mengalami oksidasi dari -2 menjadi +4. Benar. Yang kedua B, hanya terjadi oksidasi pada N. Benar. Yang C terjadi redox karena C mengalami oksidasi dan O mengalami reduksi. Benar. Yang ketiga D redox lagi karena Al mengalami oksidasi dari 0 menjadi +3 dan atom H dari +1 menjadi O mengalami reduksi, maka benar. Atom H mengalami reduksi, benar. +1 menjadi 0. Selamat, kelompok 2 juga benar. Selanjutnya kita bahas nomor 3 dan 4. Silahkan kelompok 3 dan 4 maju ke depan. Sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kelompok 3 dan 4 sudah maju mengerjakan dan mempresentasikan hasil jawabannya. Mari kita cocokkan. Sekarang kita cocokkan nomor 3 dan 4. Lihat slide. Soal nomor 3. Mencari bilox dari senyawa Cr2O7 2-. Karena bermuatan -2, maka jumlahnya -2, sehingga 2 kali Cr plus 7 kali OO sama dengan -2. Muatan bilox O sama dengan -2, sehingga -2 kali 7 14 sama dengan -2, sehingga Cr bernilai 6. Benar. Lalu senyawa FeS, S bernilai -2, Fe karena bentuk senyawa sehingga bernilai 0. Benar. Fe bernilai +2. Benar. BaO2, bilox O sama dengan -2, sehingga ya benar. C2H4, bentuk senyawa, bilox H sama dengan 1, sehingga bilox C sama dengan -2. Nah, kelompok 3 sudah benar semua. Lalu kelompok 4 mencari bilox dari H2SO4, bentuknya senyawa sehingga jumlahnya 0. Benar. Bilox H1, bilox O -2, sehingga ketika dicari bilox dari S berjumlah +6. Benar. Fe2SO4 3 kali. Nah, ini dijadikan senyawa masing-masing, jadikan ion masing-masing, sehingga Fe itu +3, S yang dicari O yaitu ini -2, sehingga jumlahnya 12 kali -2 sama dengan 24, sehingga S bernilai 18. Benar. KMnO4 nilai 0, K plus 1 O -2, sehingga Mn sama dengan 7 atau +7. Benar. H2C2O4, H plus 1 O -2, sehingga nilai C sama dengan 3. Benar. Kelompok 4 sudah benar. Ya, kelompok 4, semua kelompok sudah dicocokkan. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah benar semua. Nah, setelah ini dikumpulkan ya hasilnya. Nanti Ibu koreksi. Apakah ada pertanyaan? Silahkan aku acungkan jari. Ya, Elma, apa pertanyaannya? Ya, Elma tadi bertanya, bagaimana mengatasi perkaratan? Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaannya Elma? Ya, Agil, apa Agil? Agil tadi menjawab dengan mengecat.
Iya, yang disebutkan Agil tadi benar. Dengan mengecat kita dapat mengurangi perkaratan. Selain itu juga kita bisa melumuri dengan oli. Misal itu rantai pada sepeda motor, sepeda. Selain menggunakan pengecatan, oli, itu juga ada dengan galvanisasi. Nah, galvanisasi itu dengan pelapisan menggunakan zinc. Selain itu juga coating atau pelapisan dengan logam lain. Misal besi dilapisi dengan aluminium dan lainnya. Nah, itu tadi Elma jawabannya. Kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari hari ini. Silahkan acungkan tangan yang mau menyimpulkan. Ya, Agil silahkan. Ya, Agil tadi menyebutkan kita belajar tentang aturan Bilox, lalu penerimaan dan pelepasan elektron, lalu pelepasan dan penangkapan oksigen, kenaikan dan penurunan oksigen. Iya, yang disebutkan Agil sudah benar. Nah, tadi coba nilai O dalam senyawa berapa? Anak-anak, ada yang tahu? Ibu tunjuk. Nilai O berapa? Bareng? Iya, min 2. Lalu, golongan 7A bernilai berapa? Anissa? Iya, min 1. Anissa menyebutkan min 1. Contoh dari reaksi oksidasi dan reduksi dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau mengacungkan jari menyebutkan? Iya, Anissa, apa Anissa? Anissa tadi menyebutkan bleaching pada rambut, perkaratan, pada batu baterai. Selain itu, pada tadi konsep redox, contoh-contoh pada konsep redox, ada yang masih ingat? Iya. Damar mengacungkan jari, apa Damar? Damar tadi menyebutkan pembentukan besi murni dari biji besi. Lalu pembentukan Cu dari Cu2O. Iya benar Damar. Nah, kita sudah mempelajari itu semua. Sekarang Ibu berikan tugas rumah, kalian kerjakan halaman 32 A dan B. Lalu halaman 35 A dan B. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa. Jadi misal Na plus Cl menjadi NaCl itu namanya apa? H plus O menjadi H2O itu namanya apa? H bertemu SO4 itu namanya apa? Seperti itu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.